Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Gelora Mahardika selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan perundang-undangan di kelas HTN 5A serta para audiens yang telah bersedia untuk menonton video kami ini. Sebelum kami mulai presentasi, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelas HTN 5A dengan tim penyusun naskah akademik saya sendiri Muhammad Lutfi Aziz yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini, serta rekan-rekan saya yaitu Faizatun Nadifah, Sinarun Aninia Mulia, Ahmad Fatoni Al-Fahmi, Dahlia Ardani, Rizky Eka Saputra, Lia Rizka Mala, dan Ahmad Syatibi. Di video ini kami akan memaparkan hasil dari penyusunan naskah akademik kami yang berjudul tentang Revisi Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tanpa berlama-lama, dipersilahkan kepada rekan-rekan saya yang bertugas untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, biasa disingkat KPK, adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam perjalanannya, KPK pertama kali lahir pada masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri yang ditandai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ketika kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tidak berhenti sampai di sini. Pada tahun 2019 dilakukan revisi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang naskah akademik. Dalam struktur organisasi KPK di atas, terlihat adanya perbedaan yang menonjol, yakni adanya Dewan Pengawas dalam struktur organisasi KPK yang terbaru, di mana tugas yang diemban oleh Badan Pengawas ini diantaranya 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. 2. Pemberian izin atau tidak memberikan izin terhadap penyadapan. 3. Penggeledahan dan atau penyitaan. 4. Menyusun kode etik pimpinan dan pegawai. 5. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai atau pelanggaran ketentuan UU KPK. 6. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan atau pegawai KPK. 7. Yang terakhir yaitu serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan juga pegawai 1 kali dalam 1 tahun. Dasar filosofis, tindak pidana korupsi atau tipikor di Indonesia sangatlah mempersulit negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga patutlah tindakan pemberantasan korupsi ini untuk lebih digencarkan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengandung muatan filosofis mengenai usaha mewujudkan cita-cita dasar-dasar maupun prinsip dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana juga tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita dan melaksanakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang telah memberikan kerangka susunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, upaya membangun sistem kelembagaan harus dilakukan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Dalam upaya pembangunan nasional demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu adanya upaya lebih meningkatkan seluruh kontinum usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya, serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara filosofis dilandasi bahwa era reformasi menuntut segala perubahan yang sifatnya menyeluruh dan total terhadap kondisi penegakan hukum, sosial ekonomi sebagai akibat dari kondisi pemerintahan Orde Baru yang dianggap oleh masyarakat pada waktu itu penuh dengan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Guna memenuhi harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan yang merupakan institusi utama sebagai lembaga penegak hukum dalam upaya memerangi korupsi. Oleh karena itu, perlunya dilakukan penguatan terhadap KPK agar wewenang tugas yang dijalankan akan lebih efisien dan lancar guna memberantas semaksimal mungkin kasus-kasus korupsi baik di lingkup masyarakat maupun lingkup pemerintahan. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
Korupsi merupakan permasalahan yang belum dapat terselesaikan di Indonesia dan mempengaruhi rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi sampai saat ini tidak terlepas dari keinginan adanya perubahan sosial sejak era reformasi. Social change dalam pemberantasan korupsi akan membentuk budaya hukum yang baru, yaitu apakah telah terdapat jaringan nilai-nilai dan perilaku yang menentukan kapan dan ke arah mana masyarakat akan berpaling kepada hukum atau pemerintah atau meninggalkannya. Praktek korupsi di Indonesia terjadi di setiap sudut bangunan kekuasaan hingga ke sudut-sudut terkecil di masyarakat. Masyarakat masih menyaksikan keseriusan bangsa dan negara ini dalam memberantas korupsi secara sungguh-sungguh. Kesangsian masyarakat tersebut disebabkan karena pemberantasan korupsi menimbulkan kesan tebang pilih, terutama yang melibatkan elit politik dan mantan pejabat tidak tersentuh. Masih ada aparat hukum yang terindikasi dan tertangkap basah melakukan praktek korupsi. Berdasarkan keadaan tersebut secara sosiologi politis, keberadaan KPK, inheren pimpinan KPK telah menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang korup. Menghadapi simbolisasi KPK dan pimpinannya sebagai lambang keadilan dalam pemberantasan korupsi, maka hukum tidak seharusnya dipandang sebagai organisme yang independen, tapi harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem sosial. Pemberantasan korupsi bukan hanya aspirasi masyarakat luas, melainkan kebutuhan mendesak bagi bangsa untuk mencegah dan menghilangkan korupsi di bumi pertiwi ini. Landasan yuridis sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, landasan yuridis dijadikan pertimbangan maupun alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah dibuat, yang akan diubah atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Jika pengertian mengenai landasan yuridis tersebut dikaitkan dengan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat beberapa ketentuan mengenai KPK yang dirasa belum relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan. Contohnya, ketentuan mengenai kewenangan Dewan Pengawas KPK, yang mana Dewan ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas serta kewenangan KPK. Posisi diletakkannya Dewan Pengawas ini dirasa kurang jelas sebab disebutkan dalam pasal 37B ayat 1 huruf A bahwa tugas dari Dewan ini yaitu sebagai pengawas pelaksanaan tugas serta wewenang KPK. Sedangkan dalam pasal 21-nya disebutkan Dewan Pengawas merupakan bagian dari KPK. Hal ini jelas menggambarkan bahwa undang-undang tersebut belum jelas tentang posisi pasti Dewan Pengawas dalam KPK, serta hadirnya Dewan Pengawas ini dapat menghambat negara dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mendeteksi korupsi dengan cepat dan kedap. Serta jika dikaitkan lagi dengan kebijakan lain di Undang-Undang KPK yaitu pasal 1 nomor 6, pasal 24 ayat 2, pasal 69B dan pasal 69C yang menjelaskan tentang pengangkatan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, yang mana juga terdapat masalah. Bisa saja nantinya KPK akan mudah diintervensi karena pegawainya adalah ASN. Juga status ini menjadi faktor penyebab terjadinya independensi lembaga anti korupsi ini terganggu. Dalam unsur yuridis, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang KPK menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dengan pertimbangan Undang-Undang KPK yang ada. RUU perubahan UU KPK dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dengan tetap mendasarkan kepada konsep-konsep yang terkandung dalam criminal justice system. Perubahan kewenangan Dewan Pengawas KPK. Pasal 12 ayat 1 pada undang-undang saat ini berbunyi penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Perizinan yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan hal wajib yang harus dilalui pada proses penyadapan, yakni pada penyelidikan dan juga penyidikan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/016/19 PUU strip 4/2006, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPK bersifat independen, berarti bebas dari pengaruh manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam pasal tersebut. Salah satu wewenang yang dimaksud dalam melakukan penyadapan sebagaimana keperluan melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.
Secara hierarkis pula, Dewan Pengawas bukan termasuk di dalam kedudukan pimpinan dalam KPK. Dalam pasal 47 ayat 1 bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan merupakan sebuah tindakan pro justisia atau tindakan atau kebijakan hukum yang sah, sehingga kewenangan untuk memberikan izin seharusnya dilakukan oleh pimpinan KPK. Hal tersebut berarti bahwa pemberian izin oleh Dewan Pengawas bertentangan dengan sifat kerahasiaan dari tindakan penyadapan. Maka dari itu, tim penulis naskah akademik berpendapat bahwasanya memang diperlukan adanya pengaturan kembali terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas, yang mana dalam hal ini kami kerucutkan menjadi 3 poin, yakni yang pertama adalah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi berwenang untuk memberikan izin atau penolakan atas izin penyadapan yang dilakukan oleh tim penyidik dan juga penyelidik. Kemudian yang kedua adalah Dewan Pengawas hanya bertindak sebagai pejabat secara struktural dalam Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan juga tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan tugas KPK. Kemudian yang ketiga adalah Dewan Pengawas dibentuk sebagai dewan yang mengawasi dan juga mengendalikan tindakan atas perbuatan KPK yang bersifat etik dan juga moral saja, ataupun pelanggaran terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, bukan terkait dengan prosedur dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Dikarenakan wewenang dari Dewan Pengawas untuk memberikan izin terkait dengan penyidikan dan juga penggeledahan telah dikurangi, maka menurut tim penulis naskah akademik tetap diperlukan adanya lembaga independen untuk mengawasi proses penyitaan, penyadapan, dan juga penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, yang mana dalam hal ini menurut kami yang tepat untuk melakukan hal tersebut adalah Pengadilan Negeri. Hal tersebut seiras dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12/2004 yang secara tidak langsung memberikan kontrol kepada pengadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana dalam penetapan tersangka, penangkapan, penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur dapat diajukan pra-peradilan untuk membuktikan sah atau tidaknya tindakan tersebut. Maka menurut tim penulis akan lebih efektif apabila status perizinan dan juga penyadapan diberikan kepada pengadilan. Kemudian, demi tetap terjaganya check and balance serta fungsi pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, maka tim penulis naskah akademik berpendapat bahwa hasil dari penyadapan harus tetap dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Dewan Pengawas, seperti halnya yang tertuang pada pasal 12C ayat 2. Status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara. Pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Dalam pasal 24 dijelaskan kembali bahwa pegawai KPK merupakan anggota Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lahirnya perubahan undang-undang mengenai kepegawaian KPK. Self regulatory body, alih status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara berarti pegawai KPK harus tunduk kepada peraturan tentang aparatur sipil negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Setiap ASN memungkinkan untuk dipindah tugas ke lembaga lain kapan saja. Hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi celah yang nantinya akan mengganggu proses penanganan kasus korupsi oleh KPK. Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah seharusnya memiliki independensi yang terjamin tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Tim penyusun naskah akademik mengusulkan untuk merubah peraturan tersebut sehingga KPK merupakan lembaga independen dengan self-regulatory body atau memiliki wewenang secara mandiri untuk mengatur kepegawaiannya sendiri.
Baiklah, berdasarkan pemaparan materi dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas merupakan badan internal KPK yang seharusnya hanya mengatur mengenai kode etik dalam internal KPK itu sendiri. Selanjutnya, sebagai lembaga independen, KPK seharusnya memiliki self-regulatory body atau sebuah wewenang untuk mengatur bagaimana kepegawaian internal dalam Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri tanpa intervensi dari pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.